Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama gua Arif Manardi Saputra, NIM 25 10 10 10 05 dari Prodi HKI Fakultas Syariah. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang pengantar hukum Indonesia. Oke. Materinya yaitu 1. Sumber hukum material. Definisi hukum material adalah faktor-faktor yang mempengaruhi isi dan terbentuknya hukum. Artinya, ia menjawab mengapa hukum itu ada dan seperti apa isinya. Sumber hukum material lebih pada dasar atau sebab yang mendorong lahirnya hukum. Contoh, agama. Misalnya, hukum Islam tentang waris memengaruhi KUH Perdata dan komplikasi hukum Islam. Kesusilaan atau adat istiadat, larangan menikah sedara. Faktor ekonomi, politik, sosial misalnya. Hukum ketenaga kerjaan lahir dari kebutuhan melindungi buruh. Sejarah, pengaruh hukum Belanda pada sistem hukum Indonesia atau KUHP, KUH Perdata. 2. Sumber hukum formil. Definisi hukum formil adalah cara atau bentuk bagaimana hukum itu berlaku, diakui dan mempunyai kekuatan mengikat. Jadi, ia lebih ke dari mana hukum itu didapat. Contoh, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang misalnya, atau UU. Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Perkawinan atau Undang-Undang Perkawinan. Kebiasaan atau custom, hukum adat. Jurisprudensi, putusan pengadilan yang dijadikan pedoman. Traktat perjanjian internasional, misalnya Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS atau UNCLOS. Doktrin, pendapat ahli hukum, misalnya pendapat Profesor Sudikno Mertokusumo tentang sumber hukum. 3. Sumber hukum Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, sumber hukum dibedakan sebagai berikut. 1. Sumber hukum formil utama atau UUD 1945. Selanjutnya TAP MPR. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti UU atau Perpu. Peraturan pemerintah atau PP. Persatuan Presiden atau Perpres. Peraturan materi atau Permen. Peraturan daerah atau Perda. 2. Sumber hukum lain atau tambahan. Kebiasaan adat masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tertulis. Jurisprudensi, putusan MA yang tetap dijadikan acuan. Traktat atau perjanjian internasional yang diratifikasi Indonesia. Doktrin, pandangan ahli hukum yang dijadikan rujukan. Ringkasnya, sumber hukum material, latar belakang lahirnya hukum atau agama, adat, politik, ekonomi. Sumber hukum formil, bentuk konkret, hukum yang berlaku atau UU, jurisprudensi, adat, traktat, doktrin. Sumber hukum Indonesia, terutama Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, dan juga adat, jurisprudensi, traktat, doktrin.
Oke, segitu aja materi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Ketika kita selaku manusia pastinya ada salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.